Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kang Astin Digital. Sekarang saya ingin share kepada teman-teman sekalian tentang 3 tips penting pebisnis pemula. Nah, apa saja itu? Ya, ini cocok banget bagi teman-teman sekalian yang ingin memulai bisnis, yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, silahkan ikuti terus video ini. Baik teman-teman sekalian, ya 3 tips penting pebisnis pemula saya singkat menjadi 3M. Apa saja itu 3M? Ya, insya Allah ini ketika teman-teman sekalian mempraktikkan 3M ini akan menjadi modal awal yang luar biasa untuk mencapai kesuksesan bisnis kawan-kawan sekalian. Oke, apa saja 3M? Yang pertama adalah ya, miliki impian yang besar. Nah, kenapa impian ini menjadi hal yang penting ya untuk kita miliki di awal teman-teman sekalian memulai bisnis? Karena kita bisa bergerak karena ada tujuan, betul? Kita bisa bergerak karena punya target. Nah, tujuan atau target itulah yang disebut dengan impian, kawan-kawan sekalian. Bahkan ketika kita dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi yang down, ya. Nah, insya Allah ketika kita punya impian, kita bisa cepat bangkit kembali. Maka, miliki impian yang besar. Impian yang besar seperti apa? Impian yang besar adalah sebenarnya bukan hanya impian untuk pribadi, ya, untuk diri kita pribadi. Ya, masih standar lah. Tapi kalau misalnya impian yang besar itu adalah impian untuk sesama, impian untuk orang tua, impian untuk banyak orang, gitu. Impian untuk kemaslahatan banyak orang, ya. Jadi kita bukan bermimpi atau memiliki impian, misalkan saya ingin punya penghasilan 100 juta dalam sebulan, 1 miliar dalam sebulan. Bukan itu. Lebih besarnya adalah kita punya impian, saya ingin sedekah 1 miliar setiap bulan. Wah, ketika kita punya impian seperti itu teman-teman sekalian, maka tentu saja Allah akan memberikan rezeki kepada kita yang jauh lebih besar lagi. Sepakat? Ya. Nah, contoh satu. Kemudian, impian yang besar itu adalah impian yang bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga untuk sesama, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita. Ya, bukan hanya misalnya saya ingin umroh, saya ingin naik haji, bukan, tapi saya ingin mengumrohkan orang tua, saya ingin menghajikan orang tua. Gitu ya. Saya ingin membangun masjid, saya ingin membangun pesantren. Wah, itu kan dahsyat banget ya. Itu adalah impian yang besar, ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika teman-teman sekalian sudah memiliki impian yang besar, teman-teman sekalian mulai dari hal yang terkecil. Ini teman-teman sekalian. Jadi nggak harus ya ketika kita punya impiannya besar, kita mulai langsung dengan yang besar gitu ya. Langsung modal yang besar. Wah, langsung pinjam sana, pinjam sini, nyari investor sana, investor sini gitu ya. Nah, nggak harus seperti itu. Mulai dari yang terkecil gitu ya. Kalau misalnya Robert T. Kiyosaki mengatakan mulai dari kuadran 1 ya. Kuadran kiri ada dari karyawan dulu. Maksudnya gimana? Misalkan nih, kita punya impian membangun bisnis fashion. Ya, gak jadi soal misalnya kita jadi karyawan dulu di salah satu perusahaan fashion, kan gitu. Bisa aja sambil cari pengalaman dan atau misalkan kita bisa menjadi self employed, ya, jadi marketing dulu, jadi reseller dulu, jadi affiliate dulu. Nah, insya Allah ketika hal itu sudah kita jalankan, ya baru bisa melangkah ke jauh ke menjadi seorang pebisnis gitu. Ya, jadi employee, self-employed, kemudian nanti ada pebisnis, kemudian investor. Gitu. Jadi mulai dari hal yang terkecil. Kemudian nih, kan kita menemukan produk, cari dulu produknya. Produknya pun nggak harus menemukan produk yang mahal-mahal. Ya. Cari produk-produk yang terjangkau, kemudian dibutuhkan banyak orang. Contoh misalkan bisnis pulsa, nggak apa-apa. Bisnis makanan, ya nggak apa-apa. Silakan teman-teman sekalian mulai dari hal-hal yang terkecil. Yang teman-teman sekalian pede gitu untuk menjualnya dan banyak yang mau membelinya gitu. Nggak apa-apa ya. Ini baru aja mulai kita mau jualan rumah, mau jualan mobil misalkan. Kan itu kan mahal-mahal. Ya tentu saja harus punya skill gitu. Tapi untuk bisnis pemula bisa kita mulai dari hal yang terkecil. Nah, kemudian yang ketiga. Ketika sudah memiliki impian yang besar, kemudian kita paham bahwa kita harus mulai dari hal yang terkecil ya. Maka yang ketiga adalah maksimalkan ikhtiar dan doa. Maksimalkan, ya. Komitmen terhadap impian teman-teman sekalian, ya. Konsisten terhadap apa yang menjadi
rencana teman-teman sekalian. Jangan sampai misalkan kita sudah punya rencana A malah pindah ke rencana B. Ya. Yang lebih ini lagi gitu ya, kita punya impian A diganti lagi jadi impian B gitu. Ya. Fokus dulu ke satu target, satu tujuan, ya ketika target itu sudah tercapai, impian itu sudah tercapai, maka kita barulah bisa mencapai target-target yang lain, teman-teman sekalian. Ya, bagaimana caranya? Yang ketiga adalah maksimalkan ikhtiar dan doa. Kenapa? Karena teman-teman sekalian tentu saja sudah tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Ya, maka kita harus berdoa kepada Allah, meminta kepada Sang pemilik kekayaan, Sang pemilik penghasilan, Sang pemilik rezeki. Betul? Ya, maksimalkan ikhtiar dan doanya. Insya Allah dengan kita bisa mempraktekkan 3 hal itu, ya, miliki impian yang besar, kemudian mulai dari hal yang terkecil dan maksimalkan ikhtiar dan doa, itu akan menjadi modal awal yang luar biasa, ya, untuk teman-teman sekalian memulai bisnis, ya, mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan bisa menjadi penghasilan yang luar biasa, baik untuk teman-teman sekalian pribadi maupun juga untuk orang-orang yang teman-teman sekalian cintai. Gitu teman-teman sekalian. Ya, silakan dipraktekkan. Insya Allah sampai jumpa di puncak kesuksesan. Kalau misalkan video ini bermanfaat, ya silahkan klik like, subscribe, and komen. Dan pastikan nyalakan loncengnya supaya teman-teman sekalian tidak ketinggalan ya video-video terbaru dari saya insya Allah. Demikian, sampai jumpa lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.